Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi serta fungsi linier. Untuk memperjelas ringkasan kalian pada pertemuan kemarin, relasi itu dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan atau himpunan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Untuk relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan ini contohnya. Untuk diagram panah itu, yang ada panahnya seperti ini. Himpunan pasangan berurutan itu ketika kita punya himpunan A, himpunan B, di sini kita pasangkan 1 dengan 4, 1 dengan 5, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 4, 3 dengan 5. Cara penulisannya seperti ini. Lalu diagram kartesius sudah biasa kalian pelajari dari SD ya. Nah, di sini fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah pengawanan setiap unsur A ke tepat satu unsur B. Secara praktisnya, suatu pengawanan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika memenuhi syarat fungsi, yaitu setiap anggota A mempunyai kawan di B dan kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal. Kita punya fungsi F yang mengawankan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Gambarnya seperti ini, Bu, munculkan dulu. Nah, ini kan diarahkan ke sini ya. Dengan syaratnya X itu anggota himpunan A, yaitu anggota himpunan B. A disebut daerah asal atau domain, lambangnya DF. Terus B ini disebut daerah kawan atau kodomain, lambangnya KF. Lalu hasil pemetaannya itu yang ada hubungan dengan himpunan A ini, dia disebut hasil atau range. Jadi lambangnya RF. Sifat-sifat fungsi ada fungsi into, yaitu jika ada anggota dari B yang tidak memiliki pasangan dengan A. Jadi ini kelihatan ya. Kalau fungsi onto atau surjektif, dia lawannya. Jadi harus memiliki pasangan. Jadi anggota B itu harus memiliki pasangan di A. Contohnya ini bentuknya seperti ini. Jadi nggak ada B yang bolong. Di sini juga surjektif seperti ini. Jadi boleh bentuknya seperti ini, boleh bentuknya lurus seperti ini, asal ini tidak ada yang bolong. Ini kan bukan surjektif karena di sini B2-nya tidak ada pasangannya ya. Lalu fungsi 1-1 atau injektif merupakan anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota A. Nah, pasangan tersebut hanya satu. Jadi ini injektif karena pasangannya satu. Ini juga injektif satu. Ini bukan injektif karena ada 2A yang punya satu pasangan di B. Dan injektif itu dia boleh semuanya itu ada pasangannya, boleh B-nya itu tidak memiliki pasangan di A. Hanya asal A itu wajib punya pasangan di B. Itu namanya fungsi. Nah, di sini fungsi korespondensi 1-1 atau bijektif itu gabungan antara surjektif sekaligus injektif. Jadi injektif itu kan 1-1 pasangan ini gini kan. Nah, tadi surjektif itu wajib semua pasangannya itu ada. B itu punya pasangan di A gitu. Untuk contoh soal kita punya himpunan A dan himpunan B. Di sini 1-4 untuk himpunan A, himpunan B itu sepeda, becak, gerobak, mobil. Diminta mencari banyak roda atau menghubungkan banyak roda relasinya. Diminta itu dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Yang pertama kita ke diagram panah dulu. Nah, kita sudah ada di sini 1. Ada nggak sih transportasi yang rodanya 1 dari yang sudah kita sebutkan di sini tadi di soal tadi itu di B ini? Nggak ada ya. Terus kalau 2 itu punya. Dia sepeda juga gerobak. Terus yang roda 3 becak, roda 4 mobil. Nah, A itu kan disebut domain, B kodomain. Nah, range itu sepeda, becak, gerobak, mobil. Karena apa? Karena
dia punya hubungan di A. Lalu, himpunan pasangan berurutan. Tadi 2 itu sepeda, 2 gerobak, 3 becak, 4 mobil. Tinggal kalian pasangkan seperti ini. Terus diagram Kartesius. 1 nggak punya, 2 itu sepeda, roda 2 lagi juga gerobak, roda 3 itu becak, roda 4 mobil. Terus kita kasih titik. Untuk contoh soal yang kedua, di sini didefinisikan fungsi dalam bentuk diagram panah. Nah, ini diagram panah. Lalu ada perintah, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Kita kerjakan dulu. Domain itu jelas, kita lambangkan DF, ini kita sebutkan. Lalu kodomainnya tuh KF, ini kita sebutkan semua. Lalu range itu hanya yang memiliki hubungan dengan A. Jadi A, C, E. Pada yang B, tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ya, ini ya, X-nya itu 2, itu hasilnya berapa? A. Jadi, X sama dengan 2 adalah A. Terus, X sama dengan 4, itu adalah E. Gini aja, langsung. Lalu, nyatakan fungsi F sebagai pasangan berurutan. Gini aja, 1, C, 2, A, 3, E, 4, E. Gitu. Gampang ya? Lalu di sini fungsi linier. Fungsi linier merupakan sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Oleh sebab itu, fungsi linier sering disebut sebagai persamaan garis lurus. Bentuk umum fungsi linier dapat kalian lihat di sini. Ketika f(x), maka ax tambah b dengan penulisannya seperti ini. Kalian lihat penulisannya. Fx itu bisa sebagai y, bisa ditulis f(2x) itu boleh. Dengan a dan b adalah bilangan real. Lalu di sini grafik fungsi linier. Langkah-langkah membuat grafik fungsi linier. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Diperoleh koordinat A, X, 0. Terus menentukan titik potong dengan sumbu Y itu X sama dengan 0. Diperoleh koordinat B, 0, Y. Menghubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus. Untuk persamaan linier yang bisa juga ditulis dengan menggunakan sifat atau simbol Y sama dengan AX plus B, ini cara cepatnya. Ketika B, Ibu sudah membuat atau memberi bold hitam ini, dia positif, ini B-nya ini positif, fungsi linier akan dilukis garis dari kiri bawah ke kanan atas. Dan kalau B-nya negatif, digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Dan jika B-nya bernilai 0, fungsi linier akan digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar X. Ini contohnya ya, untuk kemiringan positif seperti ini, kemiringan negatif itu, nah seperti ini, kemiringan 0 seperti ini, karena sejajar ya. Terus kemiringan tak tentu seperti ini. Jadi ini gambaran dari penjelasan di slide sebelumnya. Terus menentukan domain dan range. Untuk memudahkan menentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan ax ditambah y, terlebih dahulu dibuat sketsa gambarnya. Untuk domain dari fungsi fx sama dengan ax tambah b merupakan semua nilai x pada grafik atau bilangan real dan dinotasikan dengan df. X dipetakan X anggota R. Dan range dari fungsi fx sama dengan ax tambah b merupakan semua nilai y pada grafik bilangan atau bilangan real dan dinotasikan dengan rf sama dengan y dipetakan y anggota dari bilangan real. Jadi untuk bentuk ini semua jawabannya itu seperti ini. Kalau diminta domain, tulisannya seperti ini. Kalau diminta range seperti ini. Jadi kalian nggak perlu ngitung. Di sini kita ke contoh soalnya.
Suatu fungsi linear ditentukan oleh Y sama dengan 2X ditambah 4 dengan daerah asalnya dari negatif 3 sampai 1. X-nya anggota B. Yang pertama, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X, maka Y-nya kan sama dengan 0 ya. Kita ganti Y-nya dengan 0, kita temukan X-nya adalah negatif 2. Terus titik potong yang terbentuk adalah negatif 2,0. Ini cara-cara seperti ini sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Untuk titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0, maka kita ganti X-nya dengan 0. Hasilnya adalah 4. Jadi titik potong sumbu Y-nya 0,4. Kita tulis X dulu baru Y ya. Terus di sini kita gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi tadi bisa dilihat di sini. Tadi kan 2,0 dan 0,4 di sini. 2,0, 0,4. Maaf, negatif 2 ya, negatif 2,0. Ya, negatif 2,0, 0,4. Oke, mohon maaf. Di sini ya, negatif 2,0, 0,4. Lalu, ketika kalian diminta untuk soalnya itu tentukan hasil fungsinya, daerah hasil fungsinya. Nah, di sini untuk X-nya itu kita tentukan bebas ya. Kita substitusikan ke sini saja. Negatif 3 kali 2, X-nya kan kita ganti dengan ini ya. 2 kali negatif 3, itu kan negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Sama ini juga 2, X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 4 tambah 4, 0. Gitu, dan seterusnya. Itu hasilnya kita tulis aja negatif 2, 0, 2, dan seterusnya. Lalu, diminta tentukan domain dan range dari fx sama dengan x tambah 1. Jadi domainnya adalah, kita tulis aja df sama dengan x dipetakan x anggota R. Seperti yang Ibu pesan tadi. Terus range-nya, kalau range itu kan lambangnya RF ya. RF itu miliknya Y, maka Y dipetakan Y anggota R. Karena semua nilai X dan Y pada fungsi yang terbentuk atau yang berbentuk fx sama dengan ax ditambah b berada pada grafik atau bilangan real. Jadi alasan kenapa bentuk ini di hasilnya pasti seperti ini karena berada pada grafik bilangan real. Jadi kalian tidak perlu menghitungnya. Udah nanti mau di sini 2x tambah 1 ya hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini soal latihan dapat kalian baca di handout-nya nanti. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Jangan bermalas-malasan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.